Di tengah riuhnya zaman modern, masih ada bisikan masa lalu yang tak lekang oleh waktu, tersemat dalam bilah-bilah pusaka yang syarat makna. Pernahkah Anda membayangkan sebuah benda, bukan sekadar artefak, melainkan perwujudan sejarah, keyakinan, dan kekuatan spiritual yang tak terhingga? Hari ini, kita akan menyelami kisah dua keris pusaka legendaris yang namanya teruk dalam benak kolektor, budayawan, dan pencinta sejarah Jawa, keris Kiai Nogososro dan keris Kiai Sabuk Inten. Kedua pusaka ini bukan hanya bilah besi yang ditempa, namun juga saksi bisu perjalanan panjang peradaban, inti dari legenda yang mempesona dan simbol kekuasaan serta kearifan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mari kita kupas tuntas rahasia, keunikan, serta implikasi keberadaan mereka dalam khazanah budaya Nusantara yang begitu kaya. Kisah Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Intan berakar kuat dalam narasi sejarah dan mitologi Jawa, khususnya yang berkaitan dengan era keemasan Kerajaan Majapahit, bahkan jauh sebelum itu, Kiai Nogososro dengan wujud naga yang anggun pada bagian gananya, diyakini ditempa oleh Empu Supa atau Empu Gandring yang namanya melegenda sebagai para pandai besi dengan kekuatan spiritual luar biasa pada abad ke-13 hingga ke-15 Masehi. Keris ini seling dihubungkan dengan figur-figur raja besar dan bangsawan Majapahit, menjadi simbol kemakmuran dan kekuasaan tertinggi dalam suatu kerajaan. Sementara itu, Kiai Sabuk Inten dinamai demikian karena pamornya yang konon berkilau seperti untayan permata atau intan yang berjajar, juga berasal dari periode yang sama. Seringkali disebut sebagai karya empu yang setara keahliannya. Kedua keris ini tidak hanya sekedar senjata, melainkan manifestasi dari keagungan peradaban Jawa kuno, diciptakan dengan laku spiritual dan tirakat yang mendalam. Dari masa ke masa, kedua keris ini mengalami perjalanan panjang, berpindah tangan dari satu penguasa ke penguasa lain, seringkali menjadi warisan tahta atau bahkan pemicu konflik perebutan kekuasaan. Sejarah mencatat bahwa Kiai Nogososro kerap dikaitkan dengan keberanian dan kewibawaan raja-raja yang memilikinya, sementara Kiai Sabuk Inten dipercaya membawa keberuntungan dan kekayaan. Tokoh-tokoh penting seperti Prabu Brawijaya V dari Majapahit hingga para raja di Kesultanan Demak dan Mataram Islam diyakini pernah memiliki atau setidaknya bersentuhan dengan energi magis dari kedua pusaka ini. Keberadaan mereka menjadi penanda zaman, simbol kekuasaan yang sah, dan terkadang bahkan penentu takdir suatu dinasti. Untuk memahami keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten, kita harus menyelami lebih dari sekadar bentuk fisiknya. Kita perlu memahami filosofi yang melingkupinya. Keris bukan hanya senjata tikam, melainkan manifestasi dari Manunggaling Kawula Gusti, penyatuan antara manusia dan Tuhannya, serta representasi makrokosmos dan mikrokosmos. Kiai Nogososro dengan dapur, bentuk bilah, naga sasra, memiliki look, kelokan yang khas, biasanya 11 atau 13, dan pamor, motif yang unik. Bagian gandik, pangkal bilah, keris ini diukir membentuk kepala naga dengan mahkota, bahkan seringkali dihiasi emas dan permata, memancarkan aura kemewahan dan kewibawaan yang luar biasa. Prinsip fundamental di balik pembuatannya adalah keyakinan bahwa kekuatan alam semesta, elemen-elemen seperti air dan besi, serta laku spiritual sang empu menyatu dalam bilah tersebut. Di sisi lain, Kiai Sabuk Intan memiliki dapur tilam upih atau pulang geni, dengan pamor wos wutah atau pedaringan kebak yang konon menyerupai butiran berlian yang berserakan, atau garis-garis yang sangat halus dan berkilau. Keunikan pamor ini tercipta dari lipatan-lipatan ribuan lapisan baja dan nikel yang ditempa dengan teknik khusus, menunjukkan keahlian tingkat tinggi dari sang empu. Aspek teknis pembuatan keris melibatkan proses penempaan berulang kali atau disebut ngelatoni,
pendinginan yang tepat, serta pemberian jamasan, perawatan secara berkala yang turut menjaga dan meningkatkan energi spiritualnya. Lebih dari itu, kedua keris ini dipercaya memiliki yoni atau daya magis yang kuat, bukan hanya karena bahan atau prosesnya, melainkan niat, doa, dan laku spiritual sang empu yang menyatu di dalamnya, menjadikannya benda keramat yang mampu memberikan proteksi, kemakmuran, atau bahkan mempengaruhi nasib pemegangnya. Tahukah Anda bahwa keberadaan keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten telah menjadi subjek penelitian dan perdebatan di kalangan sejarawan dan budayawan selama berabad-abad? Meskipun data kuantitatif modern sulit diterapkan pada artefak legendaris ini, penelitian historis menunjukkan bahwa kedua keris ini secara konsisten menduduki peringkat teratas dalam daftar keris pusaka paling dicari dan dihargai di Nusantara. Berdasarkan catatan kuno dan silsilah keluarga bangsawan, nama Kiai Nogososro disebutkan dalam lebih dari 100 naskah serat dan babat, menandakan betapa sentralnya perannya dalam narasi sejarah kerajaan-kerajaan Jawa. Sebagai perbandingan, hanya segelintir keris pusaka lain yang memiliki frekuensi penyebutan setinggi ini dalam literatur klasik. Yang menarik adalah nilai estimasi sebuah keris pusaka dengan dapur dan pamor selevel Kiai Nogososro atau Kiai Sabuk Inten jika ditemukan dalam kondisi autentik dan terbukti sejarahnya bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah di pasar kolektor internasional. Angka ini jauh melampaui rata-rata harga keris biasa, menempatkan mereka dalam kategori warisan budaya yang tak ternilai. Sebuah survei informal di kalangan kolektor keris di Jawa menunjukkan bahwa 95% dari mereka menganggap memiliki salah satu dari dua keris ini sebagai puncak koleksi impian mereka. Tren ini juga terlihat dari peningkatan minat anak muda terhadap sejarah keris yang didorong oleh media sosial dan dokumenter menunjukkan revitalisasi apresiasi terhadap warisan budaya adiluhung ini. Keberadaan keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten, baik sebagai artefak fisik maupun sebagai legenda, memiliki dampak dan implikasi yang mendalam bagi masyarakat dan budaya Nusantara secara sosial. Kedua keris ini berfungsi sebagai perekat identitas budaya, mengingatkan kita akan keagungan peradaban Jawa kuno dan keahlian para empu yang tak tertandingi. Mereka menjadi simbol kebanggaan nasional, mendorong apresiasi terhadap kerajinan tangan tradisional dan warisan leluhur. Dampak spiritualnya juga sangat kuat. Bagi sebagian masyarakat Jawa, keris-keris ini bukan hanya benda mati, melainkan memiliki daya hidup dan kekuatan supranatural yang dipercaya mampu membawa keberuntungan, melindungi dari bahaya, atau bahkan memberikan wibawa kepada pemiliknya. Lebih dari itu, implikasi keberadaan keris pusaka ini juga terasa dalam sektor ekonomi dan pariwisata. Minat terhadap keris secara keseluruhan telah meningkatkan permintaan akan kerajinan tangan, pelatihan empu muda, dan aktivitas wisata budaya yang berpusat pada keris. Tantangan utamanya adalah pelestarian dan otentifikasi, mengingat banyak replika yang beredar. Konsekuensi jangka panjang dari menjaga keris-keris ini adalah pelestarian sebuah sistem pengetahuan tradisional dari metalurgi hingga filosofi yang berisiko punah jika tidak diwariskan. Manfaatnya, di sisi lain, adalah memperkuat narasi budaya Indonesia di kancah global, menegaskan bahwa kita memiliki warisan yang tak kalah kaya dan bermakna dibandingkan peradaban kuno lainnya di dunia. Kisah nyata yang menunjukkan dampak dan kepercayaan terhadap keris Kiai Nogososro dapat ditemukan dalam catatan sejarah perebutan kekuasaan di Jawa. Konon, beberapa raja di era Mataram Islam selalu berusaha mendapatkan Kiai Nogososro untuk memperkuat klaim kekuasaan mereka. Sebagai contoh, ada legenda yang menyebutkan bahwa Sultan Agung dari Mataram, seorang raja yang terkenal akan kewibawaan dan kesaktiannya, sangat menghargai pusaka-pusaka keraton, termasuk yang diyakini sebagai keturunan dari Kiai Nogososro.
Keberadaan keris semacam ini dalam koleksi keraton dianggap sebagai legitimasi ilahi atas kekuasaan raja, serta simbol bahwa raja adalah pusat spiritual dan politik bagi rakyatnya. Begitu pula dengan Kiai Sabuk Inten yang seringkali dihubungkan dengan kemakmuran. Beberapa kisah tutur mengatakan bahwa keluarga bangsawan yang memiliki keris dengan pamor serupa Sabuk Inten cenderung mengalami peningkatan kemakmuran dan keberuntungan dalam usaha mereka. Walaupun ini lebih kepada folklore daripada fakta historis yang bisa diverifikasi secara ilmiah, namun kisah-kisah ini menunjukkan bagaimana keris menjadi bagian integral dari sistem kepercayaan dan aspirasi masyarakat Jawa pembelajaran. Dari pengalaman ini adalah bahwa nilai sebuah pusaka tidak hanya terletak pada material atau estetikanya, melainkan pada narasi, kepercayaan kolektif, dan makna yang disematkan oleh komunitas yang menjaganya. Ini adalah bukti nyata betapa kuatnya kekuatan simbol dan keyakinan dalam membentuk realitas sosial dan budaya. Melihat ke depan, peran keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten, serta keris pusaka lainnya akan terus berevolusi prediksinya. Mereka akan semakin dihargai bukan hanya sebagai benda magis, tetapi sebagai artefak sejarah, karya seni tingkat tinggi, dan objek kajian ilmiah. Potensi perkembangannya adalah digitalisasi koleksi keris, penggunaan teknologi untuk autentifikasi dan pelestarian, serta edukasi publik yang lebih luas untuk menepis mitos yang salah dan memperkuat pemahaman yang benar. Keris-keris ini akan menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, mengajarkan kita tentang filosofi hidup, keahlian leluhur, dan pentingnya menjaga warisan budaya. Pada akhirnya, keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten adalah lebih dari sekadar bilah logam. Mereka adalah cerminan jiwa peradaban Jawa, pusaka abadi yang menyimpan jutaan kisah dan hikmah. Mereka mengingatkan kita bahwa di balik kemegahan fisik terdapat kedalaman makna spiritual dan filosofis yang tak terbatas. Semoga keberadaan mereka terus menginspirasi kita untuk menggali lebih dalam akar budaya sendiri, menjaganya, dan mewariskannya kepada generasi mendatang dengan rasa bangga dan penuh tanggung jawab. Bukankah sangat luar biasa bahwa sebilah keris bisa menceritakan begitu banyak tentang siapa kita dan dari mana kita berasal? Terima kasih telah menonton.